Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Apriola Nurdin, mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 17D. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek saya di perusahaan retail yaitu Alfamart yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada Perusahaan Retail Alfamart Pinayungan 2. Di latar belakang, alasan saya memilih judul dan tempat pelaksanaan KP yaitu di perusahaan retail Alfamart untuk mengetahui bagaimana sistem informasi perdagangan yang digunakan oleh perusahaan retail ini yang bergerak dalam bidang produk keperluan masyarakat. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Lalu ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama itu ada logo perusahaan, profil perusahaan, dan sejarah singkat. Di profil perusahaan, nama perusahaannya PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, tanggal berdirinya 27 Juli 1999, alamatnya Jalan Raya Pinayungan, Dusun Tuk Jambe, Kecamatan Tuk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaannya publik, toko swalayan. Jumlah karyawannya ada 7 orang, produknya makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Lalu ada sejarah singkat, yaitu Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tahun 1989, merupakan awal berdirinya Alfamart dengan mulainya suatu dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarganya yang kemudian mayoritas pemiliknya dijual kepada PT HM Sampurna pada tahun 1989. Lalu di tinjauan pustaka ada Grandi Theory. Manajemen. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif ini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Yang kedua ini menurut Georgi Roberteri yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, peorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan sebuah sumber daya yang tersedia. Lalu ada blended theory, pengertian dari pemasaran. Yang pertama yaitu ada Kotler dan Armstrong. Pemasaran merupakan suatu proses penggeliran yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Yang kedua itu menurut William J. Stanton, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditunjukkan untuk perencanaan, menentukan harga dan barang atau jasa, mempromosikan dan mendistribusikan kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Lalu ada rank teorinya, pengertian dari sistem informasi manajemen menurut John F. Nash tahun 1995 pada lembar ke-8. Sistem informasi adalah sistem informasi kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan memakai item dan ekstrem, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua itu menurut Kartahadi tahun 2007, sistem informasi adalah alat menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan.
Tujuan dan metode. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan umum dari kerja praktek ini yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan akan dimanfaatkan bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Lalu ada tujuan khususnya. Yang pertama ada membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Yang kedua itu ada mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplinnya ilmu lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Di sini metodenya, metode penulisan artikel ini menggunakan metode descriptive library search dan yang terkait dengan pelaksanaannya KP. Ada pelaksanaannya KP, tugas-tugas yang dilakukan itu tugas yang dilakukan selama di tempat kerja praktek pada perusahaan retail Alfamart yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari aplikasi Point of POS atau POS, membuka transaksi melalui Point of POS. Yang ketiga, membuka aplikasi e-trans. Yang keempat, menginput data expired. Yang kelima, menginput data barang yang sudah tidak bisa dijual. Lalu yang keenam, membuka aplikasi SIS untuk membuat sales order dan membuka transaksi lainnya. Lalu ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama itu ada tugas utama, mempelajari sistem transaksi penjualan dengan melalui point of sales POS, yaitu salah satu sebuah sistem dalam dunia bisnis yang menggunakan perangkat hardware atau peralatan dan software atau program. Dua komponen tersebut saling terkait untuk membantu proses transaksi dalam perusahaan. POS ialah tempat target yang harus dimiliki oleh pembisnis. Hal ini dikarenakan POS merupakan terminal uang yang pusat di mana tempat penerimaan pembayaran dan kembali ke penjual. Yang kedua itu merekap database barang yang baru datang dan barang yang sudah ada di dalam Alfamart yang siap dijual dan sudah bisa ditransaksikan di kasir yang melalui sistem POS, dan melakukan transaksi pembayaran sistem aplikasi e-trans. E-trans sendiri merupakan aplikasi untuk pembayaran dan pembelian transaksi e-commerce. Contohnya ada bayar angsuran motor, pembelian pulsa, dan pemesanan tiket kereta api. Ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas pendukungnya yang pertama, menginput data barang yang sudah expired atau barang yang sudah tidak bisa dijual dan barang yang rusak di aplikasi SIS yang ada di komputer server. Yang kedua itu menyiapkan produk yang akan dijadikan sarana promo di setiap tanggal tertentu dan membagikan brosur Alfamart ke lingkungan warga sekitar. Yang ketiga, pengecekan barang yang baru datang menggunakan alat yang dinamakan PDA. PDA ini berfungsi untuk melakukan stock of name pada barang yang ada di dalam Alfamart. Selain sebagai alat SO, PDA ini juga berfungsi sebagai pengecekan barang dan barang datang dari DC dan pembuatan label press. Ada permasalahan dan solusi. Yang pertama itu permasalahannya yang diketahui sendiri, Alfamart menggunakan sistem aplikasi database SQL, yaitu sistem manajemen database relasional. Fungsi SQL ini sendiri yaitu memang merupakan bahasa utama yang digunakan dalam pengelolaan database dan paling banyak biasanya digunakan pada media website server. Di Alfamart, server yang menjadi kekurangannya yaitu hanya menjadi sistem operasional Microsoft Windows. Jika jaringan error, semua server akan mati dan tidak bisa digunakan. Dan mempunyai solusi yang seharusnya digunakan server atau aplikasi Oracle yang multi OS. Oracle OS itu berbasis relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen. Jadi apabila
terjadinya gangguan pada penginputan data pada komputer, maka digunakan secara manual. Yang dimaksud dengan data yaitu data barang yang ada di Alfamart atau barang yang sudah terscan secara barcode di aplikasi pos, dan data barang tersebut diretur barang yang sudah expired. Setelah itu ada kesimpulan, Alfamart telah menerapkan strategi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan menghadapi persaingan dalam bidang retail. Keunggulan Alfamart menentukan harga suatu produk berdasarkan momen tertentu juga menarik perhatian para konsumen. Salah satunya memberlakukan diskon pada bulan dan tanggal tertentu dalam strategi pengembangan sumber daya manusia dan operasi serta penambahan bahan baku. Alfamart juga selalu menambah sumber daya manusia baru apabila gerai baru dibuka. Pengusaha tewaralaba hanya menerima keuntungan tanpa menjalani sendiri proses operasi karena semua implementasi manajemen dilakukan terpusat. Alfamart telah menerapkan kebijakan strategi yang cukup efektif dan menjalankan operasi usaha implementasi konsep-konsep manajemen strategi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Alfamart. Sarannya, perlu adanya pembagian kerja yang sistem sehingga pekerja dapat berjalan secara optimal. Seharusnya dalam penjualan produk juga terprogram dengan baik, tetapi dalam penjualan perlu adanya program komputasi penjualan yang efisien, dan juga semua anggota kru lebih meningkatkan promosi sehingga penjualan terus meningkat dan mencapai target. Terima kasih.